Hai, kita jumpa lagi, santai sejenak yuk. Kali ini saya buat video buat yang males baca tulisan kecil dan panjang. Semoga bermanfaat ya. Edisi ini kita sharing lagi tentang all about microgreen. Yuk kita simak yuk, baca dulu ya. Nonton sampai habis ya, karena makin kesana semakin menarik. Saya jamin itu. Oke, dan jangan lupa bantu saya untuk like, subscribe, dan komen yang positif, yang membangun. Thank you. Tulisannya sudah coba saya besarkan, jadi mata kita tidak lelah ya. Saya coba buat dalam bentuk variasi yang semoga tidak membosankan. Ini kita bisa lihat tahapan tumbuh kembang microgreen cukup unik ya. Nanti jika kita semai sendiri, kita tanam sendiri, kita akan takjub melihat tumbuh kembangnya day by day ya. Kita bisa lihat kan ukurannya kecil tapi sangat menarik. Nah, ini yang menjadi kesukaan saya karena takjub dengan keindahannya. Dari biji kecil saja dia menjadi seperti ini. Keren kan? Nah, ini juga ada tahap awal microgreen. Kebetulan ini benihnya adalah benih pea shoot. Ya, ada tahapan-tahapan yang kita bisa lihat yang berbeda dari tiap jenis benihnya gitu. Nah, yang jelas pasti kagum banget menikmati tumbuh kembangnya hari demi hari bersama kita dengan sangat luar biasa. Nah, ini tahapan dari mulai semai sampai siap panen ya, hanya dari kolong meja ke atas meja. Dan di saat mau panen taruh dekat jendela di mana ada sinar matahari ya. Cukup matahari membuat daunnya menjadi lebih hijau ya. Tidak perlu lahan luas, kita juga tidak perlu pakai media tanam yang rumit, bisa tanpa media tanam, bahkan dengan air atau rock wool atau kokopit pun sudah bisa ya. Masa panennya juga cepat, perawatannya juga mudah sekali. Nah, ada pertanyaan, apa saja sih yang bisa dijadikan microgreen ya? Sebenarnya kita bisa tanam berbagai jenis sayuran, rempah gitu ya. Nah, tentunya kita pilih yang edible dan usahakan pilih benih yang organik ya. Jadi kita kan ingin tanam yang aman dari bahan kimia yang kita harapkan tidak menjadi racun untuk tubuh kita, dan jika kita tanam kita juga tidak pakai pestisida ya. Bahkan hanya dengan air tanpa dengan pupuk, microgreen pun bisa kita panen dengan bagus dan subur dengan nutrisinya sangat luar biasa. Nah, kita bisa lihat contohnya ya, dari kacang hijau, dari kacang polong ya. Kita lihat tahapannya dari awal sampai panen. Oke. Masih ada lagi benih-benih lainnya, bahkan wheatgrass atau gandum ya. Nah, ini sangat bagus untuk kita jadikan jus dan sangat luar biasa manfaatnya. Ini menjadi jus favorit kami nih. Nah, kan sudah jus, kalau kita tidak habis kita bisa bekukan dan hasil bekunya cantik sekali seperti batu Krypton. Oke, Anda lihat di sini batunya hijau, keren. Nah, bahkan dari bunga matahari atau sunflower ya, ini juga jadi microgreen super yang paling banyak peminatnya. Ini unik sih, waktu belajar semai sampai panen ada berapa kali gagal juga sih, tapi begitu berhasil itu rasanya nikmat sekali dan memang enak sekali waktu
campur di masakan, atau kita boleh masak full dengan microgreen sunflower ini menjadi menu yang super lezat, mantap. Ini wajib dicoba untuk disemai ya. Kita bisa lihat di sini bagus sekali dia pertumbuhannya ya. Cukup menantang sunflower ini, perlu satu skill tambahan untuk bisa dapat panenan yang super seperti ini. Oke, dan kita bisa kombinasikan di makanan ya. Nah, ini saya taruh di burger yang saya beli, lalu diselipkan di dalamnya. Nah, bisa juga dari benih kangkung ya, dari benih seperti ini. Tahapan semainya seperti ini sampai nanti ke panennya ya. Kita coba, walaupun ini sudah tidak beruntun sekali, karena kalau beruntun lagi akan sangat panjang sekali videonya. Oke, tapi cukup menarik ya. Kita bisa lihat, nah ini sudah, yang bawah ini sudah siap panen ya. Nah, tahap panen kita bisa pilih fasenya ya, mau masih kuning sebelum kena matahari, itu biasanya rasanya lebih manis gitu kan, lebih crunchy. Lalu tahap menengah itu juga masih enak, atau tahap yang sudah agak kita hijaukan, kita jemur di matahari lebih lama. Nah, ini kita bisa lihat cukup banyak ya. Dari hanya 80 gram kita bisa panen seperti ini, banyaknya 300 gram lebih. Nah, ini dia, cukup menarik ya. Ini hanya dari kangkung. Nah, tapi kangkung ada tantangan tersendiri untuk bantu melepas topinya. Oke, bisa juga kacang tolo ya. Kacang tolo ini adalah kacang yang Indonesia banget dan benihnya sangat murah, tapi nutrisinya juga luar biasa. Saya lebih suka konsumsi dalam bentuk daun, karena daunnya itu ada rasa manis-manisnya dan dia taste-nya unik sekali, enak. Nah, waktu kita semai cantik ya, posisi seperti ini sangat menarik. Tuh, menjelang panen sampai nanti panen. Yang kacang tolo ini saya semainya hanya dengan media air ya. Nah, kita lihat menjelang panen ini sudah cukup lebar daunnya, mataharinya cukup, hijaunya juga bagus, kita dapat klorofilnya ya. Dan pada saat panen saya lebih senang dipisahkan antara daun dan batang, karena daunnya kita bisa makan mentah, bisa juga dimasak, dan batangnya saya lebih condong dimasak dulu sebentar gitu. Jadi memang dipisahkan supaya lebih nikmat. Nah, daunnya saja kita bisa buat salad karena dia ada manis-manisnya, atau bisa buat topping-topping pizza atau masakan lainnya. Kita bisa lihat saya bikin pizza telur ya, atau omelet makaroni atau apapun itu kita bisa buat masukkan di dalam, dan bahkan untuk topping ya, dan bisa cukup menarik juga ya. Nah, lalu ada benih brokoli. Ini dia punya taste yang unik gitu. Mulai dari kita semai, bijinya kecil sekali, tapi nanti kita bisa lihat menjelang dia sampai di tahap microgreen, itu warna batangnya akan berubah menjadi ungu yang cakep sekali ya. Kalau sudah cukup matahari, lihat tahapannya sudah mulai ada bayangan ungu ya. Nah, sampai nanti dia menjelang panen, kalau matahari kita cukup bagus, biasanya kita memang kenakan sinar matahari langsung jika menjelang panen. Selain dapatkan warna hijau daun, brokoli ini batangnya berubah menjadi warna ungu yang takjub deh pokoknya kalau kita lihat. Warnanya unik sekali. Nah, ini dia, cantik kan? Kita sudah lihat ya, seru kan? Nah, jadi microgreen ini memang unik. Si mungil ini walaupun sekecil itu, dia ternyata memiliki nutrisi yang sangat luar biasa, sehingga dia disebut sebagai superfood ya. Kita
bisa lihat isinya apa sih dia, gitu kan? Mengandung apa sih? Ya, cukup menarik di sini. Ada klaim bahwa nutrisinya berpuluh kali lipat dari tanaman dewasanya. Nah, ini penelitian dilakukan oleh berbagai negara dan sebenarnya microgreen di mancanegara sudah sangat populer ya, itu sampai dijual di supermarket dengan harga yang spektakuler buat saya gitu kan, cukup mewah. Dan dia bisa menjadi campuran salad, dia bisa menjadi masakan. Sebenarnya kalau di hotel-hotel mewah dia hanya menjadi garnish saja. Dan sajian itu sangat-sangat mahal, disajikan di hotel bintang 5 ya, hotel-hotel mewah. Tapi kalau kita semai sendiri, kita tanam sendiri, kita bisa lihat benih hanya 80 gram tadi bisa jadi 360-an gram. Nah, tergantung jenis benihnya. Itu membuat kita nggak jadi masakan yang super mewah lagi harganya ya. Jadi kita bisa masak dalam jumlah banyak atau menjadi menu utama, bukan hanya untuk plating saja. Selain brokoli yang warna ungu, ini ada red radish yang warnanya merahnya juga menakjubkan, sangat luar biasa ya. Ini lobak merah gitu. Dua ini menjadi pelangi di rumah kita. Oke, masih ada lagi yang lain yang kita bisa panen dalam tahap microgreen gitu. Sebenarnya masih banyak jenis yang sudah saya semai, saya pelajari, tapi nanti aja ya. Kita masuk di menu apa saja yang bisa kita buat dari microgreen. Nah, ini ada sedikit contoh ya, yang kita bisa lihat bersama. Ini yang saya pisahkan antara batang dan daun bagian atas gitu. Itu otomatis kita masak dulu. Ini tadi yang kacang tolo dengan pisut ya, yang saya jadikan topping. Nah, bisa juga di salad, kita bisa lihat ada brokoli dan mung bean atau kacang hijau. Cukup menarik ya. Masak spaghetti atau mie goreng, kita juga bisa plating, kombinasikan. Di sini saya pakai tolo tadi dan kacang hijau atau mung bean. Nah, masak juga mie instan ya dengan kangkung. Dan pada saat kita makan di restoran juga kita boleh bawa microgreen kita ya. Kita bisa untuk plating dan kita bisa jadi bagian dari makanan kita. Nah, ini bacang ya, di plating dengan microgreen juga cukup menarik ya. Sebenarnya masih banyak sih superfood ini, tapi nanti bisa 3 jam kalau kita kupas ini. Oke, kita hold dulu. Please bantu saya klik tombol-tombol ini ya untuk up video-video di YouTube saya supaya lebih bersemangat lagi untuk bikin edisi berikutnya. Makan makanan yang sehat, makan dengan cara benar, dan hidup lebih baik. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. God bless you.